Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melakukan praktikum uji karbohidrat menggunakan larutan iodin dan benedik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Filia Prihatinentia Salsabila dengan NPM 23403031122 dan teman saya Naya Tulisianisi dengan NPM 23403030126. Saya Wulandul Hasanah dengan NPM 23403030118. Saya Dirga Patria dengan NPM 23403031113. Tujuan dari praktikum ini yang pertama menentukan keberadaan pati dalam sampel makanan dengan uji iodin. Yang kedua mendeteksi gula produksi dalam makanan melalui uji benedik. Yang terakhir yakni membedakan tipe karbohidrat berdasarkan respon kimia dari dua uji. Selanjutnya yaitu konsep atau dasar teori. Karbohidrat adalah senyawa kimia yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan ukuran molekulnya, seperti monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Di dalam sel, terutama sel tumbuhan, karbohidrat berperan penting dengan selulosa menyusun sebagian besar bobot keringnya. Karbohidrat juga merupakan sumber energi utama lebih tinggi dibanding molekul lainnya. Pada makhluk hidup, termasuk manusia dan hewan, karbohidrat menjadi sumber kalori utama makanan yang mengandung karbohidrat antara lain nasi dan jagung. Karbohidrat juga memiliki fungsi memberi energi untuk sel dan membantu pembentukan glikogen dalam otot. Uji iodin dapat dilakukan untuk mendeteksi keberadaan pati yang akan menghasilkan warna biru tua jika ada ikatan dengan molekul iodium. Percobaan dilakukan dalam 3 kondisi, yaitu netral, asam, dan basa, untuk mengamati perubahan warna dengan hasil yang berbeda tergantung pada kondisi tersebut. Alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama ada spotlight, yang kedua yakni sendok takar, yang ketiga yakni pipet tetes, yang keempat yaitu mangkok aduk, dan yang terakhir yaitu label. Lalu bahan yang dibutuhkan pada praktikum ini yakni yang pertama larutan iodin, yang kedua larutan benedik, yang ketiga nasi, yang keempat tepung terigu, yang kelima gula pasir, yang keenam margarin, yang ketujuh pisang, dan yang terakhir biskuit. Langkah yang pertama yaitu haluskan biskuit hingga halus. Langkah yang kedua yaitu haluskan pisang hingga halus. Setelah itu, masukkan bahan-bahan seperti biskuit, tepung terigu, nasi, margarin, dan pisang ke dalam spotlight.
Kemudian, teteskan larutan benedik sebanyak 2 tetes ke dalam bahan yang sudah tersedia, seperti biskuit, tepung terigu, nasi, margarin, dan pisang ke dalam spotlight. Setelah itu, aduk tetesan larutan benedik dengan bahan yang sudah tersedia hingga merata dan tunggu hingga 5 menit. Setelah 5 menit, amati perubahan yang terjadi pada setiap bahan yang sudah ditetesi dengan larutan benedik. Lalu jika sudah, catat hasil pengamatan yang terjadi. Langkah pada larutan iodin yaitu sama setelah bahan-bahan dimasukkan ke dalam spotlight, kemudian teteskan 2 tetes larutan iodin ke dalam bahan-bahan yang sudah tersedia. Setelah itu, tunggu hingga 5 menit. Setelah 5 menit, amati perubahan yang terjadi. Kemudian, catat hasil pengamatan tersebut. Oke, di sini saya akan membacakan hasil praktikum biokimia karbohidrat yang pertama, yaitu biskuit dengan larutan iodin atau serta biskuit dengan larutan benedik. Biskuit dengan larutan iodin yang hasilnya yaitu biskuit mengandung karbohidrat dilihat dengan perubahan warna kehitaman dan menandakan positif. Sedangkan biskuit dengan larutan benedik menghasilkan perubahan warna menjadi hijau menandakan adanya gula reduksi yang berarti berhasil. Yang kedua yaitu tepung terigu dengan larutan iodin. Perubahan warna terjadi menjadi warna ungu tua yang berarti mengandung, yaitu positif. Kemudian tepung terigu dengan benedik. Tepung tidak mengandung karbo melainkan gula reduksi yang berarti negatif. Yang ketiga yaitu gula pasir plus larutan iodin. Gula tidak menunjukkan perubahan warna dan tidak menunjukkan perubahan, yang berarti hasilnya negatif. Kemudian gula pasir dengan benedik. Gula pasir tidak mengandung karbohidrat, tidak terjadi perubahan warna dengan hasil negatif. Kemudian untuk margarin dan larutan iodin, margarin tidak mengandung karbos dan tidak terjadi perubahan warna. Sedangkan margarin dengan larutan benedik, margarin tidak mengandung karbohidrat dan tidak terjadi perubahan dengan hasil negatif. Yang kelima yaitu nasi dengan larutan iodin. Nasi mengandung karbon dengan perubahan warna ungu yang menandakan hasilnya positif. Kemudian nasi dengan larutan benedik. Nasi mengandung karbo ditandai dengan perubahan warna hijau yang berarti negatif, yang berarti positif. Yang keenam dan terakhir yaitu pisang matang dengan larutan iodin. Pada uji pisang plus larutan iodin mengandung amilum yaitu karbo kompleks dan tidak ada perubahan warna yang berarti negatif. Dan yang terakhir itu pisang dengan benedik. Pisang tidak mengandung karbo karena terlalu matang dengan tidak terjadi perubahan warna dengan hasil negatif. Analisis data. Berdasarkan hasil praktikum biokimia karbohidrat yang tercantum pada lembar pengamatan, dapat disimpulkan bahwa kandungan karbohidrat pada berbagai makanan dapat diidentifikasikan menggunakan larutan iodin dan benedik. Pada percobaan dengan biskuit, terjadi perubahan warna setelah penambahan larutan iodin yang menunjukkan adanya kandungan amilum, serta reaksi positif dengan benedik yang menandakan adanya gula reduksi. Tepung terigu juga menunjukkan hasil serupa, yaitu perubahan warna dengan iodin yang menandakan adanya amilum. Namun tidak terjadi perubahan warna dengan benedik sehingga tidak mengandung gula reduksi.
Sementara itu, gula pasir tidak menunjukkan perubahan warna dengan iodin, tetapi memberikan reaksi positif dengan benedik yang mengindikasikan adanya gula reduksi. Pada margarin tidak terjadi perubahan warna baik dengan iodin maupun benedik, sehingga dapat disimpulkan bahwa margarin tidak mengandung karbohidrat. Nasi menunjukkan perubahan warna dengan iodin namun negatif dengan benedik, menandakan tidak adanya gula reduksi. Pisang matang tidak menunjukkan perubahan warna dengan iodin yang berarti tidak mengandung amilum karena pati telah terurai menjadi gula sederhana yang saat matang, dan juga tidak menunjukkan reaksi positif dengan benedik. Secara umum, hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa bahan makanan seperti biskuit, tepung terigu, dan nasi mengandung amilum, sedangkan gula pasir mengandung gula reduksi dan margarin serta pisang matang tidak mengandung karbohidrat kompleks. Analisis ini memperlihatkan perbedaan kandungan karbohidrat pada berbagai bahan makanan berdasarkan reaksi kimia yang terjadi dengan larutan iodin dan benedik. Kesimpulannya yaitu uji karbohidrat dengan larutan iodin bertujuan untuk mendeteksi keberadaan zat pati atau amilum dalam bahan makanan. Larutan iodin akan bereaksi dengan pati dan menghasilkan warna biru kehitaman sebagai indikator positif. Dalam percobaan ini, 6 jenis bahan makanan yang diuji, yaitu ada biskuit, tepung terigu, gula pasir, margarin, nasi, dan pisang. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa biskuit, tepung terigu, nasi, dan pisang mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman setelah dideteksi larutan iodin. Hal ini menunjukkan bahwa keempat bahan tersebut mengandung pati dalam jumlah yang cukup untuk terdeteksi oleh uji iodin. Pati merupakan salah satu jenis karbohidrat kompleks yang umum ditemukan dalam makanan pokok dan olahannya, seperti nasi dan tepung, serta pada bahan alami seperti pisang. Untuk gula pasir dan margarin tidak menunjukkan perubahan warna saat diuji dengan iodin. Gula pasir tersusun dari sukrosa, yaitu karbohidrat sederhana yang tidak bereaksi dengan iodin. Sedangkan margarin merupakan produk lemak yang tidak mengandung pati. Oleh karena itu, kedua bahan tersebut memberikan hasil negatif dalam uji iodin. Dengan demikian, dari semua dapat disimpulkan bahwa uji iodin efektif digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan pati dalam bahan makanan. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks atau pati akan menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehitaman. Sedangkan bahan yang tidak mengandung pati akan tetap berwarna coklat kekuningan sesuai warna asli larutan iodin. Sekian video praktikum dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.